Selamat pagi, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Sapaan pagi pada hari ini saya mau membaca bacaan lectionary dari tanggal 12 Mei 2022, yaitu kitab Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai 30. Tetapi saya akan memilih beberapa ayat saja karena terlalu panjang. Ayat yang saya pilih adalah ayat 22 sampai 24. Demikian bunyinya. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, saudara, apa kesan saudara kalau kita membaca Ulangan pasal 22 dari ayat 12 sampai 30 ini? Terus terang saya membaca itu merasa bagaimana inconvenient ya. Hal-hal yang privat. Kenapa ditulis begitu vulgar di dalam kitab Ulangan pasal 22 ini? Dikatakan kalau kita membaca tadi dari ayat 12, suami yang menuduh istrinya tidak perawan lagi, jika tuduhan itu benar maka akibatnya sangat fatal. Istrinya harus dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Bila seorang pria berzina dengan wanita yang sudah menikah, keduanya harus dihukum, dibunuh. Bila wanita yang diajak berzina itu ternyata sudah bertunangan, maka yang mati itu adalah wanita itu, harus dirajam. Bila ada laki-laki yang memperkosa seorang perempuan, laki-laki itu harus dihukum mati. Menyeramkan sekali, saudara. Pertanyaan kita, apakah aturan ini masih berlaku pada zaman sekarang? Tentu tidak. Loh, bukankah itu firman Tuhan? Apakah Pak Samuel mau mengatakan bahwa ada bagian dari firman Tuhan yang sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini? Ya, saudara, memang tidak semua aturan Taurat itu punya maksud yang permanen. Perlu saudara ketahui bahwa apa yang kita baca tadi, Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai 30, itu sebenarnya adalah hukum sipil yang mengatur ketertiban umat Israel pada masa Perjanjian Lama. Misalnya tadi seperti orang yang melakukan dosa zina, maka dia dikenakan hukuman mati, rajam. Tetapi hukuman seperti itu tidak berlaku lagi. Tuhan Yesus pun tidak melakukannya. Saudara ingat perempuan yang tertangkap basah berbuat zina di Yohanes pasal 8. Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, dia boleh melempar batu pertama kali. Lalu semua orang meninggalkan perempuan itu. Dan Yesus pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara, karena ketika Romawi
mengembangkan sayapnya menguasai daerah Palestina, maka saat itu hukum Romawi yang menggantikan hukum sipil orang Yahudi itu. Sehingga orang Yahudi tidak boleh sembarangan menghukum mati, memvonis mati sesamanya atas dasar agama. Ya, kita ingat saudara, ketika orang-orang Yahudi membawa Yesus ke Pontius Pilatus, ya, setelah dinyatakan patut dihukum mati oleh Kayafas. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya tanpa restu dari pemerintah Romawi. Maka mereka membawa itu kepada Pontius Pilatus. Tetapi celakanya Pontius Pilatus cuci tangan. Ya. Nah, saudara, pertanyaan kita sekarang adalah, tetapi mengapa di dalam Perjanjian Lama Tuhan memerintahkan orang yang melakukan perzinahan hukumnya begitu berat? Harus mati dengan cara yang sadis, dilempari batu. Jawabnya adalah karena di dalam Alkitab, relasi suami dan istri itu dipakai oleh Tuhan sebagai gambaran relasi Tuhan dengan umatnya, umat pilihannya. Begitu intim, saling meneguhkan dan membangun. Itu yang juga diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Relasi Kristus dengan jemaatnya digambarkan seperti suami istri. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, perintah dari Alkitab, hai suami, kasihilah istrimu, dan istri tunduklah kepada suamimu. Nah, saudara, di situ jemaat itu digambarkan sebagai mempelai wanita Kristus. Lihat juga di dalam Perjanjian Lama, misalnya kitab Kidung Agung. Di situ banyak sekali kisah cinta antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan ini adalah personifikasi kasih Allah kepada umatnya. Begitu kudus dan indah. Oleh karena itu, perzinahan menunjukkan ketidaksetiaan. Jadi perzinahan secara fisik di situ menggambarkan perzinahan rohani, yaitu ketidaksetiaan seseorang kepada Tuhan dan diganjar dengan hukuman mati. Seperti juga 10 perintah Allah itu hukum yang pertama, ya. Penyembahan berhala itu hukumannya fatal, hukuman mati. Nah, saudara, pertanyaan kita adalah kenapa di zaman Perjanjian Lama Allah begitu punya kesan kejam, bengis. Nah, saudara, jangan lupa bahwa Perjanjian Lama, keadilan dan kekudusan Allah itu dinyatakan. Sedangkan kasih Allah itu seolah masih tertutup dengan tirai. Ketika Yesus datang, lahir di Bethlehem, maka tirai itu dibukakan, disingkapkan. Maka tampillah sifat Allah yang lengkap, keadilan dan kasih, kekudusan, namun juga belas kasihannya. Nah, saudara, apa yang bisa kita renungkan dari perikop ini, saudara? Ada 2 hal. Yang pertama, saudara, kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang cemar oleh karena dosa dan tidak berdaya untuk bisa memperbaiki diri sendiri. Kita tadi beranggapan bahwa aturan Taurat tentang dosa perzinahan itu terlalu keras dan kejam. Apakah setelah Kristus datang menjadi ringan? Sebenarnya tidak. Bahkan jauh lebih berat. Ketika Kristus berkata di Matius 5 ayat 28, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tentu lebih berat, bukan? Jadi berzina itu tidak selalu dalam pengertian perbuatan, tapi pikiran juga. Seorang diganjar hukuman pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi bila belum berbuat,
masih dalam pikiran, tentu tidak dihukum. Karena orang lain tidak tahu pikiran orang lain, ya. Tetapi Tuhan Maha tahu. Jadi di hadapan Tuhan semua orang itu sebenarnya celah. Tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa pikiranku bersih? Disinilah kita mengagumi kasih Allah yang begitu besar. Hal yang kedua ini. Sampai rela menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Mari saudara introspeksi diri. Berapa kali kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Yesus datang agar kita tidak hidup di dalam kutuk maut. Melainkan agar kita semua beroleh hidup yang kekal. Sekalipun perbuatan kita tidak akan dapat mampu sebaik mungkin diimbali dengan keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah karena anugerah dan bukan karena usaha kita. Berbahagialah kita yang menjadi murid-murid Kristus yang telah menerima anugerahnya. Amin.